Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subprogram. Jadi materi subprogram ini terdiri dari prosedur dan fungsi yang akan kita pelajari dalam dua pertemuan, yaitu di pertemuan ke-8 dan ke-9. Yang kali ini kita akan mempelajari tentang prosedur dulu. Nah, kita awali dulu dengan subprogram. Jadi, apa itu subprogram? Yang kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh itu kan program gitu ya. Nah, ini kenapa ada subprogram? Nah, subprogram ini akan sering disebut sebagai program kecil. Jadi, dia merupakan bagian penting dari sebuah program yang berfungsi untuk membantu programmer dalam melakukan efisiensi dengan cara menghindari penulisan kode yang berulang-ulang. Jadi di sini sesuai dengan namanya, subprogram ini adalah bagian dari program. Jadi program kecil, program di dalam program gitu ya. Nanti berarti di sini ada subprogram, nanti ada program utama atau main program. Nah, subprogram pada Pascal nanti akan diawali dan diakhiri dengan keyword begin dan end. Kemudian di dalam subprogram tersebut itu juga bisa memiliki variabel sendiri. Nah, variabel di dalam subprogram ini disebut sebagai variabel lokal. Keterbatasan adalah bahwa variabel lokal ini akan dideklarasikan hanya di dalam subprogram dan akan dikenali di dalam subprogram itu saja. Sedangkan yang variabel yang dideklarasikan pada program utama itu disebut dengan variabel global. Nah, selama ini teman-teman sudah membuat ini variabel global atau program utama. Jadi semua variabel yang digunakan di dalam satu source code itu akan diletakkan dalam program utama semua. Nah, sekarang kita nanti akan modifikasi atau akan membuat ke dalam struktur subprogram. Nah, jadi di sini subprogram ada dua, yaitu prosedur dan fungsi. Prosedur dan function. Nah, function ini akan kita bahas tersendiri. Nanti di pertemuan ini hanya terbatas sampai prosedur saja. Perbedaannya apa dengan function? Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Nah, untuk mendeklarasikan subprogram, nah jadi nanti subprogram ini akan dideklarasikan pada bagian kamus program, di mana di dalam kamus atau bagian deklarasi itu kan ini seperti di slide pertemuan pertama itu pada waktu itu atau yang selama ini teman-teman lakukan itu adalah teman-teman mendeklarasikan nama type, konstanta, variabel, fungsi, prosedur di bagian deklarasi, di bagian awal dari program yang teman-teman tuliskan. Nah, nanti teman-teman menuliskan subprogramnya itu ada di situ gitu. Jadi sebelum masuk ke program utamanya. Nah, ini juga ada penegasan bahwa dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh yang sudah teman-teman lakukan itu adalah menulis semua bagian di dalam program utama. Jadi menulis fungsi kerjanya, fungsi atau proses yang akan dilakukan oleh aplikasi itu, oleh sintak tersebut itu semuanya dituliskan di dalam program utama. Nah, ciri dari program utama yang perlu diingat yang membedakan dengan subprogram bahwa program utama ini adalah diawali dengan begin dan end titik. Sementara kalau yang di subprogram itu nanti dia akan memiliki begin dan end-nya sendiri. Jadi nanti jangan sampai lupa untuk mengawali dan menutup subprogram dengan begin dan end, tetapi jangan lupa bahwa nanti di dalam program utamanya itu juga harus ada begin dan end yang diakhiri dengan tanda titik. Ini contoh untuk yang program utama yang biasa teman-teman buat. Jadi kan ada nama program,
Kemudian ini deklarasi ya, bagian deklarasi, cuman di sini kebetulan tidak ada variabel atau konstanta yang dideklarasikan, kemudian langsung masuk ke badan, diawali dengan begin dan end titik. Di sini perintahnya, contohnya di sini adalah read learn. Ini adalah bagian main program atau program utama. Nah, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan prosedur. Jadi kita akan bahas dulu yang disebut dengan prosedur. Prosedur ini adalah subprogram tadi ya, bagian dari program. Kemudian cara pendeklarasian prosedur secara umum itu diawali dengan kata kunci prosedur, kemudian diikuti dengan nama prosedur dan parameter, kemudian deklarasi variabel. Kemudian diawali dengan begin dan end. End titik koma. Jadi prosedur itu end-nya itu adalah titik koma, sementara yang main program nanti adalah end-nya itu adalah titik. Jadi ketika teman-teman bekerja dengan prosedur, maka jangan lupa untuk mengakhiri baris prosedur dengan end titik koma, dan program utamanya juga diakhiri dengan end tetapi dengan tanda titik. Nah, di sini parameter dan deklarasi variabel ini diberi tanda kurung siku untuk menunjukkan bahwa dia bersifat opsional, berarti bisa ada, bisa tidak. Di dalam prosedur yang kita buat, bisa kita tuliskan parameternya, atau bisa kita tuliskan variabel yang digunakan, ataupun tidak. Ingat bahwa penggunaan variabel di awal-awal itu kan kita biasa atau kita bisa sebenarnya membuat source code tanpa pakai variabel gitu ya. Contohnya untuk menuliskan kata halo gitu ya, langsung di dalam badan program itu tulis write learn gitu tanpa mendeklarasikan variabel apapun. Di dalam prosedur juga bersifat sama seperti itu. Jadi variabel maupun parameter itu akan bersifat opsional, bisa dituliskan atau tidak. Yang biasa ditemui kan baru variabel ya. Nah, apa itu parameter? Kita akan jelaskan lagi lebih detail, tapi kita berkenalan dulu dengan yang namanya prosedur. Ini adalah contoh program sederhana dengan memanfaatkan prosedur. Ini ya. Ini di bagian ini. Jadi ini adalah satu program yang kita tuliskan dengan prosedur yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah subprogram, prosedur tadi ya, prosedur atau bisa teman-teman sebutnya langsung prosedur yang spesifik. Ingat, tetapi jangan sampai bingung ini prosedur apa, subprogram apa. Nah, di sini subprogram tadi kan di awal terdiri dari prosedur dan fungsi, sementara yang kita pelajari baru prosedur. Jadi di sini adalah subprogram-program kecil gitu ya. Kita tuliskan di bagian deklarasi. Jadi ini adalah main programnya. Jadi ini adalah subprogram tadi, ada deklarasi prosedur, nama prosedurnya adalah cetak karakter, kemudian begin dan end. Jadi di sini tidak ada proses deklarasi variabel, tapi langsung masuk ke begin sama end. Perhatikan end-nya diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian isi dari badan subprogram ini atau isi dari prosedur itu adalah menampilkan tanda bintang ke layar. Kemudian di main programnya ini juga diawali dengan begin sama end, kemudian ada CLR SCR untuk membersihkan layar gitu ya. Kemudian ini adalah nama prosedur. Cetak karakter ini kan adalah nama prosedur ya. Nah, jadi di sini di dalam main program yang dilakukan di sini adalah proses pemanggilan prosedur. Sementara di dalam main program sendiri ada perintah write juga, kemudian ada pemanggilan prosedur lagi, cetak karakter, kemudian read learn. Nah, ketika ada suatu struktur program yang terdiri dari subprogram dan main program, yang pertama harus teman-teman ingat bahwa jalannya eksekusi itu akan selalu dimulai dari main program. Jadi
walaupun ini dituliskan di awal, di deklarasi ya, di bagian deklarasi program, tetapi untuk prosedur cetak karakter ini, tetapi pada saat proses eksekusi, itu yang akan dibaca atau yang akan dieksekusi terlebih dahulu itu adalah di bagian main programnya. Jadi pertama adalah CLR SCR, membersihkan layar, kemudian akan dipanggil sub program prosedur cetak karakter ini. Nah, ketika baris cetak karakter ini dieksekusi, maka akan memanggil prosedur ini yang di dalamnya adalah mencetak tanda bintang. Berarti di layar muncul tanda bintang. Kemudian main program jarang lagi mencetak tanda strip, berarti di layar akan muncul tanda strip. Kemudian cetak karakter lagi, memanggil prosedur cetak karakter. Jadi akan memanggil prosedur ini di mana prosedur ini kan isinya perintahnya adalah mencetak tanda bintang ke layar, kemudian readline, kemudian jadi nanti di layar akan muncul tanda bintang, strip tanda bintang. Gitu ya. Jadi di sini adalah penjelasannya bahwa sekali lagi bahwa program itu akan dijalankan mulai dari main program, kemudian ketika ada prosedur, ketika ada pemanggilan prosedur, perintah pemanggilan prosedur, cara memanggilnya adalah dengan menuliskan nama dari prosedur yang kita buat, titik koma, seperti perintah biasa. Jadi ketika ini dieksekusi, cetak karakter ini dieksekusi, dia akan memanggil prosedur yang namanya cetak karakter. Nah, di sini memang yang dicontohkan baru simple gitu ya, baru prosedurnya itu perintah yang ada di dalam prosedur adalah mencetak tanda bintang gitu. Nah, kita di sini mencetak 2 karakter tanda bintang dengan cara memanggil prosedur cetak karakter sebanyak 2 kali. Nah, kemudian tentu teman-teman bertanya-tanya, kan ini sebenarnya perintahnya simple gitu ya, terus kayaknya malah jadi ribet ketika dibentuk dengan subprogram gitu ya, karena kalau misalkan mau menampilkan tanda bintang, strip bintang ke layar, ya udah sih tinggal nggak ini dihilangkan ya kan, subprogram dihilangkan, kemudian langsung CLR SCR write bintang, strip bintang, selesai gitu ya. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa di sini kita baru sampai pada proses pengenalan apa itu subprogram, kemudian bedanya dengan main program, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan subprogram, bagaimana cara memanggil subprogram di dalam main program. Baru di situ, tetapi belum diketahui atau belum nampak efisiensi yang kita harapkan dari penulisan subprogram. Karena nanti pada ujungnya, kenapa kita membuat subprogram adalah kita akan memiliki tujuan-tujuan spesifik yang salah satunya supaya penulisan program itu menjadi lebih efisien. Jadi dengan subprogram kita nanti akan menulis source code menjadi lebih singkat. Yang belum tampak di sini ya, sekali lagi belum tampak di sini, tetapi sampai pada baris ini, sampai pada halaman 2 ini, teman-teman sudah tahu bagaimana atau apa itu prosedur, proses pendeklarasian, penulisan atau proses pemanggilan di dalam main programnya seperti apa. Nah, kemudian tadi di awal ada variabel, ada parameter gitu ya di dalam deklarasi subprogram. Ini ada parameter, ada deklarasi variabel gitu ya. Nah, apa itu parameter? Di sini parameter adalah variabel pada definisi subprogram. Jadi mungkin akan lebih jelas nanti dengan contoh. Kita akan mengembangkan program cetak karakter, tadi prosedur cetak karakter. Kalau di atas tadi di sini cetak karakternya hanya tertentu saja, bintang saja. Nah, kita akan modifikasi supaya kita
Di dalam main program kalau kita panggil prosedur cetak karakter itu akan bisa mencetak karakter apapun yang kita mau, tidak hanya tanda bintang saja. Nah, supaya dia fleksibel, nggak kita tuliskan tanda bintang itu di dalam perintah write-learn di dalam subprogram tadi, maka karakter yang mau kita cetak itu akan kita letakkan ke dalam parameter. Nah, kita cek lagi untuk program cetak yang kedua dengan membuat prosedur cetak karakter yang sudah dimodifikasi. Gitu ya. Perhatikan di bagian sini, di bagian prosedur cetak karakter yang sudah dimodifikasi dengan tanda merah. Tadi tanpa dicetak, yang program cetak yang pertama tadi, di prosedurnya itu adalah tanpa parameter. Nah, sekarang kita akan masukkan satu parameter X yang bertipe karakter. Kemudian perintahnya adalah write X. Jadi kalau bedanya dengan yang sebelumnya, di sini perintah write-nya itu adalah mencetak parameternya. Jadi apa yang akan dicetak itu akan diletakkan ke dalam parameter subprogram ini atau akan dimasukkan ke dalam parameter prosedur ini. Baru nanti akan dipanggil, ditampilkan dengan perintah write. Kemudian ini adalah prosedur cetak karakter, kemudian ketika dieksekusi, program cetak 2 ini akan mulai dari CLR membersihkan layar, kemudian kita panggil cetak karakter dan ya, karakter dan, karena dia tipenya adalah karakter, maka pakai tanda quote tunggal seperti ini, cetak karakter dan, simbol dan ya. Jadi ketika baris ini dieksekusi, compiler itu akan mencari prosedur cetak karakter, kemudian dan ini akan dimasukkan ke dalam parameter X. Ya kan? Jadi ketika dipanggil akan loncat ke sini. Oh, di sini prosedur cetak karakter ada di sini. X ini tadi akan diisikan ke sini. Satu buah karakter dan sebagai X, parameter X. Kemudian ketika dibaca isi bagian dalam perintah di dalam subprosedur itu kan, di dalam subprogram prosedur ini adalah write X. Jadi akan muncul tanda dan. Kemudian selesai kan? Jadi sampai sini selesai mencetak tanda dan. Kemudian write strip, ini adalah baris di dalam main program. Kemudian mencetak karakter. Cetak karakter add. Nah, ini akan memanggil prosedur cetak karakter. Kemudian X ini akan diisi dengan tanda add ini. Jadi yang tadinya X itu diisi dengan tanda dan, sekarang pada baris cetak karakter add ini tanda X atau parameter X akan diisi dengan tanda add. Kemudian write, cetak add ke layar. Kemudian selesai. Jadi di layar nanti akan muncul tanda dan strip add. Nah, di sini perhatikan bahwa pada saat pemanggilan di dalam program utama itu kita menyisipkan satu buah karakter ya yang akan masuk ke dalam parameter X-nya. Nah, karakter atau isian yang akan dimasukkan ke dalam parameter prosedur itu adalah disebut sebagai argumen. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa jumlah argumen yang dituliskan dengan parameternya harus sama. Kalau di sini parameternya cuma satu, ini kan X-nya kan cuma satu macam, maka di dalam pemberian argumen di sini, ini argumennya juga hanya satu saja gitu, hanya dan saja. Jadi dan ini akan masuk ke dalam parameter X. Ini adalah argumen dan masuk ke dalam parameter X. Nah, kemudian untuk pengembangan selanjutnya,
Misalkan kita ingin mencetak karakter bukan hanya satu saja. Jadi di sini kan tadi bahwa karakternya kan cuma satu, sehingga argumen yang dikirimkan ke sana juga hanya satu. Jadi ketika dicetak ya cuma satu, gitu, satu karakter saja. Nah, misalkan kita menginginkan prosedur ini bisa mencetak lebih dari satu. Nah, kita bisa memodifikasi program cetak tadi supaya prosedurnya itu tidak hanya bisa mencetak satu karakter saja. Nah, ini kita bisa menambahkan, kalau di sini kita bisa menambahkan parameter ya. Ini contoh, perhatikan bahwa proses modifikasi ditandai dengan tanda merah. Nah, sekarang yang kita punya di sini, prosedur cetak karakter ini karakternya ada dua, yaitu X dan Y. Nah, jadi di sini prosedur ini untuk mencetak karakter X sebanyak Y kali. Jadi kalau yang tadi di atas, tanda dan-nya itu muncul satu kali saja. Nah, ini kita mau modifikasi supaya karakter tadi akan muncul sebanyak Y kali. Jadi di sini ada dua parameter. Parameter yang pertama tipenya char yang akan diisi argumen simbol karakter yang akan ditampilkan ke layar monitor. Kemudian parameter yang kedua dia tipenya integer. Kenapa integer? Karena Y ini akan menyatakan berapa kali X ini akan ditampilkan. Kemudian tambahan berikutnya adalah di sini terdapat variabel I yang tipenya integer. Karena dia dituliskan di dalam prosedur, maka variabel I ini adalah bersifat lokal. Variabel I hanya bisa dikenali dari bagian ini saja. Dari proses deklarasi, kemudian di dalam bikin sampai dengan n titik koma. Jadi I hanya akan dikenali di dalam prosedur cetak karakter. Jadi ketika di dalam main program itu mau dipakai variabel I lagi, maka harus tetap dideklarasikan kembali. Nggak bisa, oh di atas kan sudah dideklarasikan var I integer. Ini kan proses deklarasi variabel I ya. Kemudian nanti di dalam variabel di dalam main programnya itu langsung dipakai tanpa ada proses deklarasi lagi. Nah, ini nanti akan ditandai sebagai error karena I di sini itu dideklarasikan di dalam subprogram, di dalam prosedur. Ini prosedur, ini ada satu prosedur ini ya, di dalam prosedur. Nah, proses di dalam prosedur itu akan mencetak dengan, karena ada pengulangan, maka di dalam prosedur cetak karakter itu kita pakai struktur pengulangan dari I sama dengan 1 to Y. Y apa? Y parameter ini. Sebanyak Y. Y nanti didapatkan dari mana? Dari argumen yang akan diletakkan pada main programnya ini. Ya kan? Jadi kita kembali dulu ke sini bahwa ini adalah proses pengulangan biasa ya, struktur pengulangan biasa yang sudah teman-teman pahami. Jadi nanti pengulangannya sebanyak berapa ya? Sebanyak dari 1 sampai ke Y ya, bilangan Y. Y adalah bilangan, kemudian yang akan dicetak apa? X, karakter X. Nah, kemudian lanjut ke bagian program utamanya ini. Jadi di sini terlihat strukturnya bahwa kita perlu mendeklarasikan variabel char dan I. Kemudian ketika dieksekusi, program cetak ini dieksekusi, kan masuk dulu ke bagian main program ya, masuk ke sini. Jadi ini kan satu program dari sini cetak. Nah, tapi ketika dieksekusi dia akan langsung nyari main program ke sini dulu. Kemudian panggil
cetak karakter. Panggil cetak karakter. Tadi karena ada dua parameter, X dan Y, maka tanda dan 5 ini adalah argumen ya, argumen dan argumen 5 ini akan masuk ke parameter di sini. Dan-nya itu adalah X, 5 adalah Y. Sehingga ketika dijalankan, kan ini sudah dimasukkan argumennya ke sini, lanjut ke bagian beginnya di prosedur dari 1 ke 5, y-nya kan 5, write dan. Kemudian kan pertama 1 write dan, terus 2 write dan, 3 write dan, 4 write dan, 5 write dan. 1 2 3 4 5 kali. Kemudian udah selesai, kemudian write learn mencetak spasi ya. Nah, kemudian char sama dengan persen. Nah, ini kita ini di dalam main program itu ada variabel char yang isinya adalah tanda persen, kemudian i-nya adalah 10. Nah, proses pemanggilan prosedur itu selain dengan menuliskan langsung argumennya, bisa juga dengan menuliskan di sini adalah nama variabelnya. Jadi di sini dituliskan cetak karakter char i. Char ini kan isinya adalah karakter persen ya. Nah, kemudian i-nya adalah 10. Jadi tanda persen dan 10 ini akan menjadi argumen yang akan masuk ke prosedur cetak karakter ini. X-nya sekarang menjadi tanda persen dan Y itu adalah 10. Jadi di sini akan mencetak tanda persen 10 kali dalam satu baris gitu. Kemudian usai. Gitu ya. Jadi di sini nanti akan muncul tanda dan ini 5 kali, kemudian baris kosong, kemudian tanda persen 10 kali. Output terakhirnya adalah seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan urutan argumen ketika memanggil prosedur. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah urutan argumen. Baik ketika di sini dituliskan langsung isi argumennya maupun menggunakan variabel seperti ini. Ini harus sesuai urut itu maksudnya apa? Pada prosedur itu parameternya apa dulu? Di sini kan adalah X dan Y, karakter dan integer. Pada saat dipanggil juga harus sama. Karakter, kemudian integer. Nggak boleh kebalik, karena kalau kebalik berarti nanti itu akan dimasukkan sesuai dengan urutan gitu. 5-nya masuk ke karakter, dan-nya adalah integer. Itu nanti akan ditandai sebagai error. Jadi urutan itu harus dari X ke Y. Argumennya juga harus dituliskan sesuai dengan tipe parameter yang akan digunakan. Nah, ini adalah contoh jika kita panggil dengan terbalik atau tidak lengkap. Misalkan meminta 2 argumen. Maksudnya di dalam prosedur itu parameternya ada 2, tetapi pada saat dipanggil hanya dituliskan 1. Maka akan error. Contohnya adalah seperti ini. Ini sama ya, prosedur cetak karakter ada dua parameter. Pertama adalah karakter integer. Kemudian di dalam pemanggilan cetak karakter. Nah, ini dimulai dari angka 5 dan. Nah, ini akan error karena urutannya adalah harus karakter dulu baru integer sesuai dengan urutan parameter di dalam prosedur cetak karakter. Kemudian yang di sini cetak karakter char, ini juga error karena kan harusnya prosedur cetak karakter ini akan diisi dengan 2 argumen. Atau terlalu banyak, cetak karakter char i5, ini 3 gitu ya, ada 3 argumen yang mau dilemparkan ke dalam prosedur, tetapi sebenarnya di dalam prosedur cetak karakter itu hanya ada 2 parameter saja. Nah, sudah paham mengenai parameter, bedanya argumen dengan parameter. Jadi kalau parameter itu yang akan dituliskan di dalam prosedur,
Kemudian argumen itu adalah nilai yang akan passing, yang akan dilempar ke dalam prosedur. Jadi argumen itu adalah nilai dari proses pemanggilan prosedur di dalam main program. Kemudian parameter itu adalah variabel gitu ya yang mau digunakan untuk menangkap argumen tadi untuk dimasukkan ke dalam atau digunakan di dalam proses prosedur tersebut. Jangan lupa sampai di sini selain dari argumen dan parameter perbedaannya apa, di sini kita juga sudah mempelajari yang namanya variabel lokal dan variabel global. Contoh untuk yang di sini variabel globalnya adalah char dan i, sementara variabel i yang di sini adalah bersifat variabel lokal. Tapi ketika dituliskan di sini maka dia akan bersifat sebagai variabel global. Jadi di dalam main program itu akan dikenali. Kemudian sekarang kita akan meningkat ke pemahaman berikutnya, bagaimana prosedur dapat membantu menghindari penulisan kode yang panjang dan berulang. Kemudian memahami lebih dalam bagaimana pemakaian parameter. Kita misalkan punya program 1. Ini program 1. Ada beberapa struktur pengulangan gitu ya, ada struktur pengulangan. Ini yang pertama, kemudian ada struktur pengulangan yang kedua, kemudian ada struktur pengulangan yang ketiga, keempat. Jadi ada 4 struktur pengulangan. Kita menuliskan struktur pengulangan yang sama gitu ya, tapi di sini kita bedakan go to XY 10.5, go to XY supaya dia pindah kolom barisnya. Tetapi sebenarnya di dalam struktur pengulangan ini kan sama maksudnya yang mau diulang itu dari 1 sampai 10, terus karakter yang mau dituliskan ini juga sama gitu. Nah, program tersebut dapat kita sederhanakan menggunakan prosedur. Ini kan program yang biasa teman-teman buat tuh. Di dalam satu program utama. Jadi ini program deklarasi langsung bikin N. Ini N titik koma karena di dalam for ya, tetapi maksudnya ini adalah N titik, ini begin N titik, langsung semuanya dituliskan di dalam satu program utama. Nah, ketika dimodifikasi dengan menggunakan prosedur, ini modifikasi pertama, program 1 ya. Nah, ini prosedurnya supaya kita tidak menulis loop berulang. Loop berulang maksudnya kita tidak perlu membuat 4 kali pengulangan. Jadi kita cukup menuliskan proses pengulangan tadi ke dalam prosedur drawLine. Nah, prosedur drawLine ini perhatikan dia tidak menggunakan parameter. Ya. Langsung menggunakan variabel local counter. Kemudian isi perintahnya adalah tadi mencetak karakter 196 sebanyak 10 kali. Kemudian di dalam program utamanya kita cukup menuliskan go to XY 10,5, 10,6. Nah, tetapi langsung diikuti dengan proses pemanggilan prosedur drawLine. Ini ya. Nah, program yang pertama ini kita bisa buat efisienkan kembali, kita buat supaya lebih ringkas lagi dengan menambahkan parameter. Dengan menambahkan parameter di mana parameternya itu adalah ini, perintah goto-nya. Nah, di sini perintah goto-nya itu masuk ke dalam prosedur juga. Nah, tetapi karena goto-nya ini ada 2 nilai gitu ya yang diperlukan, maka 2 nilai tadi kita buat sebagai parameter X dan Y. Gitu ya.
Jadi di dalam program utamanya cukup dilakukan proses pemanggilan drawline 10.5. Nah, ketika program 1 ini dieksekusi, ini perhatikan ini adalah satu bagian program ya. Ini adalah prosedurnya. Ini adalah main program. Jadi ketika dieksekusi langsung memanggil prosedur drawline 10.5. Argumen 10.5 masuk ke 10.5 ini 10 masuk ke X, 5 masuk ke Y. Kemudian membaca perintah go to XY 10.5. Kemudian counter 1 sampai 10 mencetak karakter. Berarti perintah drawline 10.5 selesai. Terus yang berikutnya drawline 10.6. Ini 10.6. X-nya 10, Y-nya 6. Argumennya 10.6 masuk ke parameter X dan Y. Terus dibaca lagi. Go to-nya sekarang dia akan pergi ke 10.6, kemudian mencetak 1 sampai 10, mencetak karakter di sini. Perintah ini selesai. Demikian seterusnya untuk drawline 10.7 dan 10.10. Nah, di sini program utama atau main program hanya berisi beberapa baris saja dan terlihat rapi dan estetik gitu ya. Jadi di sini tidak terdapat struktur yang sama berulang-ulang seperti contohnya tadi seperti ini. Jadi bandingannya adalah dengan yang program yang teman-teman tuliskan langsung semuanya di dalam main program seperti ini, bandingkan dengan struktur program dengan menggunakan prosedur, nih hanya beberapa baris, terus rapi, terlihat profesional gitu ya, ada proses pemanggilan prosedur dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan manfaat penggunaan prosedur secara umum adalah sebagai berikut. Ukuran program menjadi lebih kecil, dalam arti jumlah baris code-nya itu lebih sedikit. Kemudian jumlah baris yang sedikit ini menunjukkan program yang baik, karena program yang baik adalah program yang kecil dan padat. Sama-sama yang dihasilkan adalah mencetak karakter gitu ya. Tapi di sini kita bisa membuat dengan cara yang ringkas, programnya ringkas, kemudian rapi. Nah, gaya coding yang rapi seperti ini itu akan membantu tidak hanya programmer tapi juga debugger. Jadi kalau misalkan nanti terjadi bug gitu ya, ingin diperbaiki atau mau ada extension, program extension yang mengerjakan orang lain atau programmer lain, sehingga dengan membaca struktur program seperti ini akan menjadi lebih mudah. Kemudian pengulangan, biasanya subprogram ini hadir untuk memenuhi kebutuhan khusus ini. Jadi apabila ada baris-baris kode yang perlu diulang strukturnya, maka kita bisa meringkas ke dalam bentuk subprogram supaya tidak bingung, karena kan sebenarnya baris program itu sama gitu ya, sama-sama melakukan satu perintah, tetapi kenapa dia ditulis berulang-ulang gitu. Jadi di sini akan diringkas dengan menggunakan prosedur. Kemudian efisiensi dalam debugging, kalau kita perlu melakukan debug, maka bugs akan lebih mudah ketemu. Jadi akan lebih mudah untuk mengisolasi gitu ya, akan mudah mencari errornya di mana. Jadi ketika ada program besar, kemudian dengan menggunakan subprogram, itu kan berarti kita akan memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga proses pencarian error itu akan kita bisa buat, kita bisa cari per bagian, kemudian errornya menjadi lebih cepat ketemu. Nah, yang kemudian adalah kita bisa melakukan tadi ya, transfer by value dan transfer by reference itu adalah proses mentransfer argumen ke dalam parameter. Jadi kita dapat membuat parameter di dalam prosedur kita sebagai variabel referensi. Artinya nilai variabel tersebut dapat berubah di mana saja. Nah, jadi di sini dengan istilah ini, dengan paradigma ini, maka kita bisa membuat parameter tadi menjadi variabel referen yang bisa kita ubah isinya di bagian baris mana saja.
Nah, kemudian jadi di sini kita akan melakukan transfer gitu ya, transfer nilai tadi ke dalam parameter atau dalam hal ini adalah variabel referensi. Ada dua cara, yaitu by value atau by reference. Perbedaannya apa? Mungkin akan lebih jelas dengan contoh. Perhatikan contoh di sini ya. Perhatikan program contoh var ini. Program contoh var, kemudian ini ada prosedur. Bagian ini adalah prosedur sampai di sini. Sampai di sini, maaf. Sampai di sini, terus ini adalah main program. Jadi di dalam prosedur kuadrat itu ada dua parameter ya. Ini adalah parameter biasa, kemudian ini adalah parameter yang kita gunakan atau kita modifikasi menjadi variabel referensi dengan ditambahkan var. Terus hasil sama dengan angka kali angka, ini adalah operasinya di dalam prosedur kuadrat tadi. Terus ini adalah variabel global yang kita deklarasikan. Nah, di dalam main program, jadi ketika program ini dieksekusi, program contoh var ini dieksekusi, akan menuliskan hasil dari 5 kuadrat adalah, ini akan tampil ke layar, kemudian memanggil prosedur kuadrat, di mana argumennya adalah 5 dan has. Has ini ya. Has ini kan variabel. Variabel, kemudian variabel global nih. Kemudian ini akan dia berupa argumen akan masuk ke sini. 5 ini angka ya, angka, kemudian has ini adalah hasil. Kemudian right-len has. Jadi ketika kuadrat 5 has ini dieksekusi, maka 5 ini akan masuk ke angka, has ini akan masuk ke hasil, kemudian dibaca 5, angkanya 5 kali 5. Hasil adalah 25. Kemudian right-len has. Jadi akan akan ditampilkan nilai has. Has tadi apa? Has tadi adalah yang 25 tadi, sesudah dilakukan perkalian 5 kali 5. Kenapa? Karena setelah prosedur kuadrat ini selesai dijalankan, variabel global has ini akan menyimpan nilai 25. Karena nilainya disimpan pada variabel parameter. Nah, kalau misalkan kita tidak menambahkan kata var di sini, berarti kan parameter hasil ini adalah parameter biasa yang tidak dimodifikasi menjadi variabel reference ya. Nah, jadi kalau tidak ditambahkan kata var, maka nilai has di akhir adalah 0. Karena ketika prosedur kuadrat ini selesai dijalankan, hasil ini tidak akan terupdate gitu. Jadi nilainya itu tidak akan terupdate ke sana. Kuadrat 5 has ini berarti kuadratkan angka 5 dan simpan hasilnya di variabel has. Ini adalah contoh lain dari transfer by reference dan penggunaannya. Ini ya contoh programnya. Contoh program transfer 1, ini adalah prosedur tukar. Tukar ada dua parameter, maaf, X dan Y, kemudian ada variabel lokal Z. Jadi Z sama dengan X sama dengan Y sama dengan Z. Gitu. Terus ini adalah variabel global A dan B. Kemudian ini adalah main program, jadi ketika dieksekusi programnya akan di-define A sama dengan 2, B sama dengan 9. Kemudian tukar AB, berarti kan 2, 9 ya.
ada 2 argumen, 2 dan 9 itu masuk ke X dan Y. Jadi X dan Y itu adalah 2 dan 9. Jadi Z ini sama dengan 2, kemudian X sama dengan X sama dengan Y dan Y sama dengan Z. Nah, jadi di sini adalah kira-kira bagaimana output-nya ketika dihasilkan di sini write-learn. Kalau di dalam prosesnya kan nggak ada write-learn ya, jadi untuk menampilkan isi A dan B itu kita tulis di sini. Write-learn A sama dengan A dan B sama dengan B. Bagaimana output-nya? Nah, nilai A dan B ini tidak tertukar karena yang kita passing sebagai argumen bagi prosedur tukar hanya nilainya saja. Ketika alur program kembali ke program utama, nilai A dan B tidak berubah. Ingat, di sini adalah parameter biasa, bukan yang kita ubah sebagai variabel reference. Jadi ketika pertukaran, ini kan proses pertukaran ya, jadi ketika proses prosedur ini berakhir, berarti kan harusnya terjadi proses penukaran. Proses penukarannya itu maksudnya X dan Y, nilai X ini akan masuk ke Y, nilai Y ini akan masuk ke X, variabel Z-nya itu untuk nampung nilainya gitu loh. Jadi yang X ini dimasukkan ke Z, nah kemudian yang Y ini masuk ke X, kemudian yang Y itu akan diambilkan dari nilai yang ada di X tadi. Nah, karena di sini dia hanya berupa parameter biasa, maka ketika dia sudah ditukar, nilainya itu tidak akan terupdate gitu. Jadi ketika di write-learn A sama B ya tetap A sama B yang ada di dalam main program itu adalah nilai A dan B semula, bukan dari prosedur tukar ini. Nah, ini berarti adalah transfer by value. Kalau kita ingin agar nilai A dan B tertukar di program utama, jadi nilai A ini jadi 9, B jadi 2, maka kita akan melakukan transfer by reference yang caranya adalah dengan mengubah parameter X dan Y itu menjadi variabel reference. Sehingga ketika nilai ini, ya ketika prosedur tadi selesai selesai dieksekusi gitu ya, maka nilainya adalah update gitu. Nah, jadi di sini kembali ke main program A2, B9, kemudian tukar A dan B. Kemudian tukar AB, prosedur tukar ini sekarang sudah menggunakan parameter berupa variabel reference ya. X dan Y, tambahkan kata kunci var. Kemudian terjadi proses penukaran gitu ya. Kemudian ketika dia dicetak, maka A dan B itu adalah nilai yang sudah penukaran tadi. Jadi Z ini akan diisi dengan X, X ini akan diisi dengan Y. Jadi kan misalkan tadi 29, maka Z-nya ini adalah 2, kemudian X-nya ini kan sama dengan 9, berarti X di sini 9, kemudian Y ini sama dengan Z, di mana Z-nya tadi 2. Jadi pada baris ini, X-nya ini 9, Y-nya adalah 2. Kemudian ketika dia di write-learn A sama B, maka itu akan terupdate karena di sini dia sudah berupa variabel reference. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba untuk bereksperimen dengan menghapus salah satu kata var pada parameter prosedur tukar. Kira-kira apa yang terjadi? Perhatikan bahwa antar argumen yang dipas itu harus tadi urut dan sesuai. Baik, demikian adalah penjelasan dari prosedur. Untuk penjelasan function, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.